Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, channel Bang Ajis, dimana tutorial dasar 2 ya, yaitu perkenalan NPC. Jadi di sini saya mau kenalin pada teman-teman fungsi NPC. Di sini apain sih fungsi? Nah, kita di sini ya masuk ke kota, klik M ya pertama. Nah, jadi yang saya ngambil itu adalah oke. Oh, oke. Oke, langsung saja. Pertama kali saya ke studio ya. Studio. Oke. Jadi teman-teman kalau mau jual item, mau memancingan, mau refreshing, kita klik kanan. Ini fungsinya ya. Mau ngecraft senjata, mau craft armor. Nah, ini sini tempatnya. Crafting studio, fishing hall. Oke. Oke. Ini selesai, teman-teman langsung kedua NPC itu Violet Armor. Nah, di sini kita buat nempa armor. Oke. Di sini saya udah punya armor, rhodium armor. Saya butuh namanya armor dragon. Saya beli 2 ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, oke teman, saya ingatin jangan pernah pakai pakaian contohnya gini. Mas habis beli armor dragon, terus mas pakai mentah-mentah kayak gini, jangan, rugi. Yang kedua, saya malas, saya mau ganti pakaian, saya saranin mas jangan beli pakaian ya atau armor. Oke. Kenapa? Sayang duit. Jadi mas dapatin ini dari mana mas? Mas bisa ngehunting momon yang level 40 ke atas sesuai dengan pakaian 49, berarti momon yang 40 ke atas. Oke, sampai sini jelas ya. Yang kedua, di sini ada Penslot Master, jadi kita follow item. Nah, jadi saya nggak punya item nih, best seller sama large, saya jelasin nanti. Ini hasilnya. Oke. Di sini saya bakal nge-fork item. Caranya fork item gimana? Saya sesuai janji saya nge-fork item di sini ya. Di sini level saya level 58. Jadi saya butuhin apa? Radium armor. Red dragon, radium armor. Kita taruh ya. Kita drag red dragon, radium armor. Tenang mas, nggak makan biaya kok. Nah, mas kenapa harus ngedrag gitu? Tentu kalau dengan ngedrag kalian ada penambahan physical defense 60, magical defense 76. Kalau kalian pakai mentah-mentah, nah physical defense 52, magical defense 67, kecil banget ya kan. Nah, kalau kalian ngefork tuh bedanya jauh kan. Nah, itu fungsinya. Oke teman-teman, itu cara dasarnya. Terus cara bikin unik gimana mas? Saya mau bikin armor of Lium. Jadi butuhnya armor of Graham, armor of Natu. Yang kita punya adalah armor of Natu. Kita taruh di sini, sama juga kayak dasar tadi. Yang kita butuh adalah armor of Graham. Nah, bikin armor of Graham, Natu, Kiss, Graham. Berarti kita butuhin ada armor of Destruction, armor of Darkness. Oke. Oke. Nah, kayak saya nih, saya dapatin dari hunting momon gitu. Nah, sini ada healthy recovery. Nah, ini bakalan ngikut ya, tambahan healthy recovery bakal ngikut ya pas lo ngefog ya. Oke.
Ini juga sama ya, master sheet juga sama, ngevognya juga sama. Kita cari bahan brochure, cari large sheet, bisa dibeli juga, tapi saya saranin jangan dibeli. Kenapa? Karena buang-buang duit. Jadi saya saranin mendingan dari hunting momon. Sesuai dengan shield ya, shieldnya level 11, berarti momonnya 11 ke atas berarti ya, level 11. Oke. Sistemnya sama juga kayak ngevog pakaian. Oke. Kalau kurang ngerti juga saya contohin aja deh biar paham. Jadi kadang-kadang nalar seseorang tuh beda-beda ya. Ada yang tinggi. Oke, kita. Oh iya. Saya kemana ya? Oke, sini kita beli shield ya. Tadi shield ini satu, kita beli satu, kita beli ini satu. Oke. Langsung kita buka itemnya, kita taruh ini di sini, taruh ini di sini. Oke, kita fog item. Oke, sukses ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Cara ngevog itemnya ya. Oh, Mas masih kurang jelas, Mas. Oke, saya ulangi lagi. Kita beli ini. Chest. Kita beli ini. Oke. Musingnya terlalu gede ya. Kecilin dulu. Oke. Bachelor sama large shield. Oke, udah kebeli, kita langsung ke sini ya. Lihat perhatian baik-baik ya. Nah, ini minta busher. Ini busher. Kita drag busher. Ini minta large shield. Ini adalah large shield. Kita naikin large shieldnya. Kita butuh Asura. Kita ke fog ya, Asuranya kita fog. Oke, berhasil. Yang kita mau apa sekarang? Yang kita mau adalah Protect of Keys. Yang berarti yang kita butuhin adalah ini. Nah, jadi kita harus beli Tower Guard sama Scapegoat. Oke. Habis itu baru kita dapatin Hive Guard dan baru kita dapat namanya Protect of Keys. Oke. Di sini jelas ya. Nah, kalau Mas mau ke depan weapon, Mas bisa lihat di sini ada Res Weapon Shop, ada Mali Weapon Shop ya. Jadi ini saya contohnya aja ya. Sekali lagi Mas, tolong jangan beli ya, please jangan beli ini. Kenapa? Buang-buang duit, harganya mahal. 100, lumayan. Kita ngumpulinnya susah payah itu, ngumpulin duit itu. Jadi ini perkenalan aja ya. Ini kita buat beli-beli hak senjata segala macem. Oke. Mas kalau nggak beli senjata, dapat senjata dari mana? Sekali lagi saya ngomong, kita dapatnya dari hunting momon sesuai dengan level senjatanya. Oke. Jadi gampang ya cara ingatinnya ya. Nah, saya sekarang mau ngevog item. Nah, karena saya tipe magic, yang saya butuh apa? Unik. Terus tipe staff. Nah, yang saya butuhin apa? Staff. Oke, yang saya butuhin di sini adalah staff. Oh sorry, yang saya butuhin di sini adalah ward staff sama cross scan ya. Oke, saya beli dulu ward staff sama cross scan. Saya beli cross scan. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, jangan langsung kita beli. Mas ini beli gitu. Enggak, ini sebagai contoh aja, saya nggak ada bahan soalnya. Oke. Purchase. Kita purchase ini satu. Oke, sip. Di sini udah beli. Purchase item. Kita naikin work staff. Tunggu dulu, ini ada yang salah nih kayaknya. Saya salah beli barang pasti nih. Ya benar kan, saya salah beli barang. Jadi saya beli work staff ya, purchase. Oke.
purchase item di sini. Karena saya beli barang staff ya, jadi kita drag lagi work staff ya. Terus ada cross cone ya, ini ada cross cone, berarti lebih baik ya kita naikin sini. Nah sini optional item, berarti itemnya bebas ya, optional item bebas. Kita masukin batunya sep. Oke, kita fork barangnya, sukses. Nggak sukses. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Nah sekali lagi saya ulang 2 kali aja ya. Kita beli staffnya, kita beli ini, kita purchase, terus kita purchase ini. Oke, terus kita masuk ke fork item, kita drag ya itemnya sesuai nama masing, kita naikin. Oke, nah kita fork. Nah batu yang tadi cuma satu ya, di batu ini bisa nggak bisa. Nggak salah aja lah, ini bisa nggak bisa. Kayaknya perlu nggak bisa. Ini ngasal aja, coba aja dulu gitu. Nggak bisa. Jadi batu apa ini kita masukin, bisa nggak bisa. Oke, cuma batu itu yang bisa ya. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita fork itemnya, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi oke, berhasil teman-teman. Nah langkah selanjutnya saya membuat item unik. Nah item unik staff itu namanya leg staff, artinya yang kita butuh adalah governor staff. Ini ada ruin staff, kita masukin ruin staff, kita masukin golden staff, kita masukin option item, 2 item. Nah ini mas taruh ya batu sini banyak, mau main batu apa, batu mana, batu attack, taruh aja di sini. Oke. Nah stun ini nggak perlu. Oke, kalau misalkan nggak ada batu yang kayak saya tadi ya, nggak apa-apa, kita langsung fork aja. Oke, kita klik kanan. Nah tadi kita udah dapat itemnya. Nah sekarang kita bikin unique item ya kan, mau dapat item ini gitu. Nah mas masukin aja sesuai namanya Robin staff, kita masukin golden staff. Oke, terus kita masukin option ini. Nah kalian punya 2, masukin 2, nggak apa-apa. Nah oke, sampai sini paham ya mas. Terus kita fork ya, mudah-mudahan sukses. Nggak sukses, saya kurang beruntung kalau gitu. Oke, kita ke next selanjutnya. Oke, ini kita tahu ya, ini tempat beli item ya, barang-barang magic treasure ya. Nih teman-teman, jadi fungsi treasure ini sendiri ya, lihat ya gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman bingung ya di kota, klik M aja, terus lihat gambar seperti ini, klik di sini tempatnya, nah ikutin aja. Oke. Nah fungsi treasure ini adalah kalau teman-teman punya item barang bagus, contohnya kayak gini ya, Akmal pendant, ini saya dapatin dari bunuh bos yang di Akuma, dapatnya pendant ini juga sama ya, dan ini juga sama ya. Oke. Jadi mas simpan di sini. Jadi apa? Kalau sewaktu-waktu ada mas lagi hunting dan ada begal iseng, nah itemnya jatuh, dia ambil, kasihan kan. Nah itu pengalaman pribadi saya ya. Yang kedua, mas lagi enak-enak ngefarming semacam, mas nggak kuat lawan bos gitu, mati, itemnya drop, dan mas nggak bisa masuk lagi ke dalam, kasihan gitu. Ini fungsinya pas simpanan. Mas cara simpannya gimana mas? Nah cara simpannya begini, kita drag itemnya, masukin, udah selesai. Nah, ini buat contohnya aja ya. Oke, selanjutnya kita ke Hebril ya. Gambarnya seperti ini ya. Refiner, oke. Mas fungsi refiner itu buat apa? Nah, di sini saya jelaskan. Akhirnya sampai juga ya refiner. Ada juga teman-teman nanya refiner ini buat apa. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman habis nge-fork item dan levelnya itu tinggi banget, tinggi level 61 contohnya. Saya mengurangin dari level 61 jadi 50 sekian. Jadi mengurangin level ya. Jadi inti dari NPC refiner ini buat ngurangin ini doang level. Nah, ya. Dari level 61 saya jadi level 58. Oke, sampai sini paham ya? Oke, itu fungsinya
refiner. Oke. Sekarang kita ke status refiner. Nah, ada refiner, ada status refiner. Kita langsung ke status refiner. Ini mau apa sih? Nggak jelas nih. Mana ya? Oh, saya nyasar, Pak. Aduh, saya nyasar. Maaf saya ya, Pak. Saya nyasar, Pak. Nang Pak. Oke. Sekarang kita langsung ngurangin statusnya. Ingat teman-teman, status nih khusus buat armor, senjata, dan lain-lain. Gak bisa dipakai buat aksesoris. Oke. So, reminder ya. Remember, oke? So, remember. Jadi di sini tadi tipe contohnya gini aja, mana ya yang ini. Saya dictionary 56. Jadi saya mengurangi dictionary. Berarti cari dictionary full. Oke. Full dictionary. Berarti saya mengulangin efek recruit dictionary. Saya menghilangin itu ya, oke. Jadi gagal. Oke, berarti sekali lagi. Kita ambil barangnya, kita drag, kita taruh di full. Oke, kita refine. Ingat, barangnya nggak bakal hancur dan nggak ngaruh. Oke, nggak mengaruh level, nggak mengaruh apa-apa. Cuma kalau berhasil, recruit dictionary bakal hilang. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, berhasil. Dictionary masih 53, nggak guna berarti. Kita langsung full aja. Oke, ini sebagai contohnya aja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang dictionary saya benar-benar hilang. Jadi sekarang udah paham ya, dictionary itu buat ngilangin status ya. Statusnya misalnya minta INT lah, inilah itulah, tetek bengi ya, datanglah ke Nyonya Noel atau Nyonya Refiner ya, Refiner status. Thank you nya. Saya jalan dulu ya, selanjutnya buat adik-adik ini biar paham ya. Oke, selanjutnya kita beli kuda-kudaan ya. Beda, kuda-kudaan kasur sama kuda-kudaan ini sangat beda ya. Jadi tolong diingat itu. Kita beli kuda-kudaan buat jalan ya, bukan kuda-kudaan kasur. Kalau kuda-kudaan di kasur itu pabrik ya, pabrik masa depan. Oke. Jadi di sini nah di level 30 baru kita dapat. Nah, kita dapat increase 25% mobility. Lumayan. Kita langsung beli kalau yang teman-teman ingin beli ya, langsung beli gitu. Oke. Oke, di sini jelas ya. Untuk lambangnya bisa dilihat ini. Oke, lambang kayak Olympus ya. Oke, selanjutnya kita ke Sunrise Shop. Saya jelasin satu-satu. Mas, kalau nggak beli pet boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi ini pet paling sampah ya saya bilang ya. Tapi ya harus sedikit lah. Ini kalau kalian beli Kato, kalian bakal increase gerakan kalian, kecepatan gerak kalian. Itu ya sekitar 20%, 25% lah. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Terus kalau kita beli Honeybird, kita increase healthy ya, maksudnya HP kita nambah. Terus kalau kita beli Angel Bunny, kita bisa nge-save tempat ya. Terus kita bisa pindah tempat kemana yang kita mau gitu. Tapi dengan jarak tertentu ya. Pasti ada jarak tertentu nih. Nggak mungkin dia jauh-jauh banget itu. Mungkin 1 blok atau 2 blok gitu ya. 1 RT atau 2 RT. Cukup lah buat ngintip janda-janda tetangga lah ya. Jadi yang kedua, nah ini akhirnya kita ketemu sama potion. Jadi saya ingatin lambangnya kayak ini mas ya. Lambangnya kayak gini ya. Ada sunrise potion ya. Sunrise potion ya. Matahari terbenam ya. Oke, jadi sunrise matahari terbit bro. Oke, kita ke healing potion ya. Nah ini penting. Kita beli healing potion, ya. Kita beli mark. Oke. Kita beli mark. Oke, sip. Oke, kita arrangement dulu.
Nah, jadi belilah potion dulu, mana dulu sebelum farming. Oke. Yang kedua, nah ini paling penting. Jadi bagi agan-agan yang di dunia rat ini penting banget hunter kit. Buat apa? Buat auto. Oke, dia ngauto sendiri gitu. Kita nggak usah main dia ngauto sampai bego, dia ngauto gitu sampai lelah gitu ngauto gitu. Sampai batas waktu ditentukan 8 jam, oke? Nah, kita tinggal ngedrag item, ngedrag buff, ngedrag potion segala macam. Nah, kalau sekarang saya nggak ada dan duitnya nggak cukup ya. Jadi saya nggak bisa tutorial hunter kit. Mohon maaf sekali ya, oke? Nah, di sini portal stone. Jadi banyak teman-teman bingung, Mas, gimana cara beli portal stone? Mas, gimana cara guna portal stone? Oke, kita saya jelasin. Kalau Mas mau guna portal stone, mana nih? Oke. Nah, purchase, mark, confirm. Kemudian saya udah beli nih portal stone-nya. Kita masuk ke sini. Nah, di awal-awal waktu kita di gedung Thor ya, kita dikasih ini 10. Nah, cara guna ini kemana? Kita klik 2. Nah, di sini kita klik, kita mau ke human, kita klik ambil confirm, mau ke dark elite, klik confirm gitu ya. Sekarang udah paham ya. Ingat, cuma bangsa Dekan sama bangsa assassin yang nggak bisa ke kota 5 ini. Oke, mereka musuhan. Dari nenek moyang dari zaman Nabi Adam sampai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Alek mereka berantem gitu. Oke? Nah, jangan tanya sama saya tuh, kenapa mereka nggak akur? Nah, saya nggak ngerti itu. Mungkin kurang kurang gizi atau kurang apa, saya nggak ngerti itu. Oke? Sampai sini udah dulu ya. Masalah portal udah selesai. Sekarang kita ke revive scroll. Nah, untuk revive scroll penting teman. Kalau teman mau party sama teman, mau ke dungeon atau apa, ini penting. Belilah secukupnya dan beli potion secukupnya. Ini fungsinya buat ngidupin teman ya. Jadi udah paham ya. Di teman mati kita hidupin, teman mati hidupin. Kalau kita mati ya sudah wassalam gitu ya. Oke, di sini udah jelas ya fungsi Sunrise Merchant ini ya. Gitu. Jadi teman-teman, Mas saya beli potion di mana? Nah, Mas beli potion di sini Mas. Di pasar Minggu dekat pasar Glodok ya. Nah ini cari aja di Sunrise Shop, oke? Kalau bingung masuk ke kota klik M, lihat aja Sunrise Shop itu. Jangan tanya lagi karena saya sibuk menghunting janda saya, oke? Oke, di sini one unforgot. Nah, di sini jadi Mas kalau beli ini usahakan jangan beli mentah-mentah. Lagi-lagi saya bilang jangan pakai mentah-mentah, oke? Cara gimana? Kita vlogkan saja Mas, oke? Di sini saya dapat apa? Laser healing ya. Nah, ini dia healing potion ya. Oke. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini ya. Usahakan 25 ya Mas, harus maksimal nih baru bisa dapat ini, oke? Kita vlog. Gagal wassalam ya, kalau berhasil ya sudah. Oke, berhasil. Oke, sekarang tutorialnya masalah ini udah ngerti semua ya. Ini udah fungsi-fungsinya udah saya jelaskan, ini pet juga udah jelaskan. Jadi jangan curi pet tetangga lagi ya. Ntar ada kucing lewat lo jadiin pet lagi. Oke. Ada anjing lewat lo jadiin pet. Lo lihat kucing lagi kawin lo jadiin pet. Semuanya aja lo jadiin pet gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ingat baik-baik, jangan pernah ngeluarin duit, oke? Selama duit itu bisa dicari. Jangan ngeluarin duit selama duit bisa dicari. Maksudnya gimana, Bang? Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya jangan beli-beli item ya. Beli-beli item, dapatin item aja dari hasil hunting itu. Oke? Kalian pungut satu persatu itu. Pungut lah itu. Oke. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum.